Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala awla wala quwata illa billah, amma ba'd. Terakhir kita masih membahas tentang ilmu fardu kifayah. Ini pembahasan tentang ilmu mahmud dan ilmu mazmum, ilmu yang terpuji dan tercela serta hukum-hukumnya. Nah, pasal pertama kemarin itu ilmu fardu ain. Itu ilmu fardu ain itu ada yang menyangkut tentang akidah, itu ilmu dasar ilmu iman, menyangkut tentang fi'il, perbuatan, itu sholat, puasa, dasar-dasar ibadah, dan tarak, menyangkut tentang meninggalkan maksiat. Itu ilmu dasar yang fardu ain. Kemudian pasal berikutnya yang sudah kita masuk kemarin, kedua itu tentang ilmu fardu kifayah. Yang mana ilmu fardu kifayah itu, untuk menjelaskan ilmu fardu kifayah ini, beliau Imam Ghazali membagi ilmu itu kepada syar'i dan non syar'i. Ilmu yang non syar'i itu ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang mubah, netral, tidak terpuji, tidak tercela. Yang terpuji itu ada yang terkait tentang kemaslahatan duniawi, dan itu hukumnya fardu kifayah. Itu yang dibutuhkan hajat itu orang banyak, seperti kedokteran, ilmu hisab. Ya. Ada yang sunnah. Yang sunnah itu pendalaman dari kedokteran, pendalaman dari matematik. Yang fardu kifayah itu ilmu hitung, ilmu matematik yang dibutuhkan untuk menghitung faraid, menghitung falak, itu fardu kifayah. Pendalamannya itu, ya, itu sunnah saja untuk mengasah otak, menyempurnakan matematika yang fardu kifayah. Ya. Kemudian apa lagi? Wa amal mazmum itu kemarin yang kita sudah bahas adalah ilmu yang terpuji dari yang ilmu non syar'i yang mahmud, ilmu non syar'i yang terpuji. Sekarang ilmu non syar'i yang tercela. Wa amal mazmumu minhu. Adapun yang tercela dari minhu, dari yang ghairi syar'iyah, dari yang laisat syar'iyah, ya, itu ya, adalah al-ilmu sihri wa tilasmat. Itu ilmu sihir dan ilmu tilasmat. Ya, tilasmat itu ilmu jenis ilmu sihir. Pakai tolsam aja. Tilasm. Tilasmun. Tilasmun itu ilmu tentang rahasia yang tersembunyi. Seperti di Syamsul Ma'arif, ilmu perdukunan itu ilmu tolsam. Ya. Ada yang bagus, yang ilmu tilasmatnya ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak. Ya. Wa ilmu sya'badah wa talbisat, dan ilmu sulap dan talbis, ilmu penyamaran, ilmu yang digunakan untuk mengkelabui tentang apa, sulap, kecepatan dan sebagainya. Tapi itu dikatakan tercela karena ya kalau digunakan untuk hal-hal yang itu tadi, yang berupa hal-hal yang apa, yang tercela. Kemudian ilmu tilasmat, al-mazmum, ya, sihir, ilmu sihir. Itu mengamalkan dengan apa, ritual tertentu, biasanya mendekatkan kepada syaitan atau jin dengan bantuan dari jin atau syaitan itu. Sihir itu secara bahasa artinya mengubah sesuatu dari hakikatnya kepada yang lain, itu sihir. Disebut sahir itu sahir karena dia melihat yang batil dalam surah kebenaran, atau mengkhayalkan, mengimajinasikan para orang yang melihatnya itu
tentang sesuatu yang tidak dia lihat sebetulnya. Akan dikatakan apa? Yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Ketika Allah menceritakan sihirnya penyihir Fir'aun itu, yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Dan dengan sihirnya itu mereka menghayalkan, mengimajinasikan pada orang yang melihat tali temali itu seolah-olah tali itu seolah-olah bergerak. Padahal tidak bergerak tali itu. Tali temali itu seolah-olah jadi ular-ular kecil yang bergerak. Itu sihir, pengkelabuan. Jadi khayyala syai' ala ghairi haqiqatih. Atau khayyala syai' ala ghairi, menghayalkan sesuatu, mengimajinasikan sesuatu bukan pada hakikatnya, itu sihir. Kemudian tilasmat atau tilasmat itu bisa dengan lamnya tasdid atau lamnya tidak tasdid. Tilasmat atau tilasmat. Itu ilmu tentang tadi itu perdukunan itu, ada yang apa? Ada yang bagus, ada yang jelek. Dengan ritual tertentu dia minta tolong pada arwah ulwiyah, makhluk-makhluk yang gaib, yang ada yang berupa jin, ada yang berupa menurut orang yang ahli itu ya khadim, semacam khuddam. Tapi bedanya kalau ada minta sesuatu, minta ini, minta itu, syarat itu berarti sudah berarti jin atau sesuatu yang konotasinya buruk. Kalau memang dia itu murni karena Allah atau khuddam, khadim dari surat, khadim dari itu berarti murni, tidak ada pakai yang memintakan syarat ini atau itu. Jadi Kulhu itu muridnya Habib Abdullah Haddad, Abdurrahman bil Fuqih itu pernah sekedar ingin tahu, jadi ritual anunya Kulhu itu, khadimnya Kulhu. Dia baca Kulhu Wahad. Sampai datang itu khadimnya Kulhu. Yang hajatmu apa? Bilang saya tidak ada hajat. Cuma saya kepingin tahu saja. Ternyata ada khadimnya itu, pergi. Itu bangsa apa itu? Ya Allah alam, itu malaikat tapi yang rendah katanya menurut yang mempunyai ilmu itu, Allah alam itu. Emang khadimnya surat-surat itu. Berarti setiap surat ada khadimnya? Iya, tapi terkadang ya dalam ritual itu kadang jin itu masuk juga. Itu kadang-kadang tipuan. Ya. Nah itu kalau sudah minta ini, minta syarat ini, nah itu berarti sudah. Kata yang punya ilmu itu begitu. Kalau sudah minta syarat, baik itu syarat itu jelek atau syarat itu baik, itu berarti sudah tidak betul. Kalau minta syarat. Kalau dari Allah dan karena Allah nolongnya itu tidak pakai syarat ini dan syarat itu. Tapi Habib itu tidak suka itu. Ada ilmu tentang azimat itu apa, tapi Habib tidak suka. Habib Abdullah bin Azim Tahir itu waktu dikasihan. Itu ada macam kalau orang bilang tuh ya kelihatannya kayak hayalan ya, lampu Aladin kayak orang bilang. Jadi kalau itu lampu itu keluar jin itu. Itu pernah dikasih sama orang di Mekah, Habib Abdullah bin Azim Tahir. Waktu mau salaman sama saudaranya ibunya, gurunya juga, Abdullah bin Umar bin Yahya itu gak mau nerima untuk salaman itu. Kau buang itu dulu. Jadi mungkin kasyafnya dia ya. Dibuang itu lampu itu. Kau buang itu. Buat apa? Baru dia mau salaman. Ada semacam ilmu itu. Allahu a'lam. Itu bisa dipelajari secara intens, dipelajari. Ya dipelajari ya, kamu dipelajari, bukan karomat ya, ini pelajari, pembelajaran dari ritual-ritual tertentu. Ilmu sya'badah itu ilmu trik atau sulap sya'badah atau sya'wadah. Itu dia lebih kepada khifatul yad, ringannya tangan. Ilmu kecepatan tangan itu sya'badah. Talbisat itu mirip dengan sya'badah, talbis, menyamarkan sesuatu. Itu kebanyakan dari permainan kimia. Ada beberapa benda kimia tertentu itu.
yang bisa digunakan untuk sya'badah. Kemudian al-mubah, jadi menyerupakan sesuatu dengan ritual tertentu, benda tertentu, kimia. Tapi setelah ilmu berkembang itu dipelajari secara kimia sebetulnya. Tapi dulu dianggap sebagai satu keanehan karena orang-orang kimia itu menggunakan ramuan tertentu untuk merubah suatu benda menjadi lentur, menjadi itu sya'badah. Adapun ilmu mubah yang dari non syar'i itu ilmu tentang asy'ar, ilmu tentang syair-syair jahiliyah atau syair Islam. Allati la sakhafa fiha, yang tidak ada kerendahan, tidak ada ejekan atau sakhaf, kerendahan. Kerendahan itu ya termasuk ghibah, termasuk pornografi. Gitu. Karena ada syair-syair jahiliyah yang berbau porno, ada. Itu yang tercela. Tapi syair yang murni, yang tidak ada sesuatu yang dilarang, itu pada dasarnya mubah-mubah saja boleh. Termasuk ilmu yang mubah ini yang non syar'i. Jadi syair itu ilmu non syar'i yang mubah boleh. Termasuk tawarikhul akhbar, sejarah-sejarah jahiliyah ataupun Islam itu termasuk ilmu mubah. Umpamanya ciri majroh. Dan apa yang berlaku seperti itu, mimma la darara, sesuatu yang tidak ada madharat dalam mengetahuinya. Amal ulumul syar'iyyah, adapun ilmu-ilmu syar'i, nah ini yang dimaksud untuk dijelaskan. Al-maqsuda bil bayan, dialah yang dituju untuk dijelaskan. Fayal mahmuda kulluha. Sebetulnya ilmu syar'i itu semuanya terpuji. Semua ilmu syar'i sebetulnya terpuji. Walakin, akan tetapi. Kenapa beliau di sini membagi ilmu syar'i yang terpuji dan tercela? Sebetulnya ilmu syar'i semua terpuji, akan tetapi kata beliau. Walakin, qad yaltabisu biha. Terkadang tersamar dengan ilmu syar'i apa yudhannu, apa-apa yang diduga fi badi'ir ra'yi, dalam permulaan pemikiran, anha syar'iyatun, bahwasanya sesuatu itu syar'iyah. Wa hiya madhmumah, padahal itu tercela. Maka perlu dibagi kepada ilmu syar'iyah mahmudah dan ilmu syar'iyah madhmumah. Ya kan? Pada dasarnya ilmu syariat itu semua terpuji. Tapi karena ada orang yang menganggap sebagian ilmu itu syariah juga, seperti ilmu mantik, ilmu falsafat, itu dianggap, atau ilmu kalam, itu dianggap ilmu syar'i. Maka perlu dipilah mana ilmu syariah yang mahmudah dan mana ilmu syariah yang mazmumah, yang tercela, dan mana yang terpuji. Fatangqasim al-mahmudah al-mazmumah. Wa mal mahmudah. Adapun ilmu syariah yang terpuji daripada syariah, ilmu syariat yang terpuji. Falaha usulun wa furu'un. Muqaddimat wa mutamimat. Maka ada 4. Ilmu syariah yang terpuji dibagi 4. Usul, furu', muqaddimat, mutamimat. Pokok, usul, furu', cabang, muqaddimat, ilmu-ilmu pendahulu, dan mutamimat, ilmu-ilmu penyempurna. Faya arba'atu adrubin, berarti ada 4 macam. Ad-darbul awal, macam pertama dari ilmu syar'i yang terpuji. Ada ilmu al-usul, ilmu pondasi, ilmu dasar syariat. Ya. Yaitu arba'ah. Waya usulnya syariat itu ada 4. Ya sumbernya sebetulnya 2, yang 2 lagi cabang. Yaitu Quran, sunnah, ijma' sama athar sahabat. Kitabullah, waya arba'atu kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu wa ijma'ul ummah wa atharu sahabat radhiyallahu anhum. Kitabullah, sunnah rasulnya, kemudian ijma' ulama, ijma' umat, dan athar sahabat. Wal ijma' aslun min haitsu annahu yadullu ala sunnah. Ijma' itu pokok dari sisi bahwasanya ijma' itu menunjukkan atas sunnah. Ya. Bahwa aslun fi darajat, berarti ijma' itu asal tapi pada derajat yang kedua. Ya. Kemudian dan ijma' ini ada berapa macam sebenarnya? Ada 3 macam, ada qat'i, ada dhanni. Iya. Ijma' yang qat'i itu ijma' yang sudah pasti bahwa ini tidak ada subhat lagi, bahwa semua ulama sepakat. Ini tidak boleh menerjang ijma' yang sudah sepakati betul-betul. Ada dugaan
Diduga bahwa ulama itu sudah menyepakati itu. Ini pun ada dua, istidlali, ada sukuti. Ya. Kemudian apa lagi? Wakadzalika al-athar, juga asar sahabat. Asar yang dari sahabat itu disebut asar bekas karena memang ada bekas dari perkataan Rasulullah. Sehingga apa yang sampai dari sahabat itu disebut sebagai asar atau jejak. Fa inna yadullu aidan ala sunnah liana sahabat qad syahadul wahya wa tanzil. Asar sahabat itu dijadikan dalil karena menunjukkan atas sunnah Rasul. Kenapa? Karena apa yang diucapkan sahabat itu pasti persaksian mereka tentang, karena mereka menyaksikan wahyu dan tanzil. Mereka menyaksikan pewahyuan Quran dan penurunan proses penurunan Al-Quran dan pembuatan syariat. Sehingga kadang mereka menceritakan itu. Sehingga perkataan sahabat itu dalil. Dilihat dari sisi bahwa perkataan sahabat itu mereka adalah saksi hidup dari wahyu. Wa adraku bi qara'inil ahwal ma ghaba an ghairihim iyanatan. Dan mereka menjangkau dengan korina, dengan indikasi-indikasi keadaan yang mereka lihat. Apa yang ghaib dari selain mereka. Ya kan? Karena sahabat kan langsung menyaksikan. Rasul membuat hukum begini, kenapa? Karena ada latar belakangnya ini. Turun ayat ini, latar belakangnya ini. Mereka menyaksikan. Yang generasi berikutnya tidak menyaksikan itu. Para sahabat itu menyaksikan. Maka asar sahabat dikatakan sebagai pokok, sebagai usul. Dari sisi bahwa dia menunjukkan saksi hidup. Mereka ada saksi hidup daripada Quran, daripada wahyu. Warubama latuhitul ibarat bima adraka bil Qur'an. Bahkan terkadang latuhitul ibarat tidak meliputinya akan ibarat pernyataan-pernyataan orang sesuatu yang adraka yang dijangkau dengan qarinah. Itu nggak bisa dinyatakan dengan satu ibarat. Wa min hadzal wajh al ulama al-iktida bih. Maka dari sisi inilah ulama memandang untuk mengikuti para sahabat, termasuk biatharim dan memegangi atar para sahabat. Wadhalika bisyatin maksus, dan itu pun dengan syarat yang khusus. Ala wajhin maksus, ya, menurut tata cara yang khusus pula, indaman ro'ahu, ya, menurut orang yang berpendapat seperti itu, wala yaliku bayanu, dan tidak layak untuk menjelaskannya, menjelaskan syarat khusus apa yang diperlukan untuk mengambil asar sahabat tadi. Itu tidak layaliku bayanu, tidak layak untuk menjelaskannya bihadzal fan, di bidang ilmu ini, karena ini ilmu tasawuf, bukan usul fikih. Itu tempatnya penjelasan menjabarnya di usul fikih, maka tidak layak dijelaskan di sini. Kemudian ya. Kemudian ad-darbu tsani, macam kedua adalah furu'. Ilmu furu'. Ada ilmu usul, ya. Jadi ilmu syariat yaitu ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji dibagi 4. Usul, furu', muqaddimat, mutammimat. Usul itu 4 tadi, Quran, hadis, ijma', asar sahabat. Furu', cabang itu maksudnya cabang itu apa? Wa huwa mafuhima min hadzal usul. Apa yang dipahami dari usul yang 4 tadi. Apa yang digali dari 4 usul tadi, 4 pokok. La bimujibi alfazih, bukan dengan sesuatu yang diakibatkan oleh lafadznya. Bukan makna harfiahnya, bukan. Bal bima'anin tanabbahalaha al-ukulu. Ya. Tetapi dengan beberapa makna yang tanabbah, yang menjangkau lah kepada makna itu apa akalnya orang itu. Akal yang cerdas bisa menjangkau. Jadi bukan lafalnya, bukan makna lafziahnya. Tapi apa yang bisa dijangkau dari situ.
Makanya saking cerdasnya Imam Abu Hanifah itu, dari satu hadis itu bisa mengeluarkan puluhan masalah cuma dari satu hadis. Saking cerdasnya Abu Hanifah. Makanya mazhab Hanafi itu sangat ketat menerima hadis sehingga tidak banyak hadis hukum menurut beliau yang sahih itu sekitar 9.000 atau lebih. Lain itu tidak ada. Imam Abu Hanifah. Beliau lebih mengutamakan menggali dari hadis yang ada itu daripada menerima hadis yang nggak jelas. Menurut beliau sangat ketat dalam menganukan hadis Imam Abu Hanifah dan menerima hadis. Dari situ beliau diberi kelebihan dari satu hadis itu beliau bisa mengeluarkan macam-macam masalah. Yang itu nggak mampu dikeluarkan oleh para perawi hadis sebelumnya. Beliau kan meriwayatkan hadis itu. Saya meriwayatkan hadis ini kata beliau dari fulan. Tapi fulan itu nggak seperti beliau menjabarkan. Para imam 4 mazhab itu. Padahal mereka kan meriwayatkan hadis dari orang sebelumnya. Tapi orang sebelumnya tidak bisa menjelentrehkan hukum seperti mereka. Ya. Makanya dikatakan furu ini apa yang dipahami dari usul tadi. Tapi bukan yang dipahami makna harfiahnya. Tapi yang dipahami adalah ma'anin tanabbalal ukul. Makna yang bisa ditangkap oleh akal-akal tadi. Ya. Muttasaun bisababil faham. Ya. Yang mana diluasi oleh kepahaman. Dicakup oleh kepahaman. Fattasa'a bisababil faham. Sehingga menjadi luas dengan sebabnya. Dengan sebab-sebab ma'ani tadi. Apa kepahaman. So, kalau orang harfiahnya saja ya enggak dapat apa-apa. Kecuali makna harfiah. Hatta fuhima min lafzil malfuz bi ghairuh. Sehingga bisa dipahami dari lafaz yang diucapkan bihi dengannya ghairu selain lafaz itu. Kama fuhima min qouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bisa dipahami sebagaimana bisa dipahami dari sabda Rasulullah SAW, la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Tidak memutus seorang hakim tidak boleh memutus perkara sedangkan dia dalam keadaan temperamental, dalam keadaan marah. Khawatir keputusannya tidak adil. Anau la yaqdi. Fuhima dipahami ya, itu failnya fuhima. Dipahami apa anau apa sesungguhnya la yaqdi. Tidak menghukum si qadhi idza kana hakinan. Kalau si qadhi itu menahan buang air, au jayan atau lapar, au muta'aliman bimarad atau merasa sakit dengan satu penyakit. Tapi Rasul kan menyebutnya cuma enggak boleh mutus dengan dia dalam marah. Tapi fuqaha memahami bukan hanya marah, tapi segala yang bisa mempengaruhi kebijaksanaan akalnya si hakim untuk memutus perkara itu, dia nggak boleh memutus perkara dalam keadaan seperti itu, marah atau sebangsanya marah. Dia menahan qada hajat atau menahan lapar, menahan sakit, karena itu menyebabkan keputusannya tidak. Padahal yang disebutkan oleh apa? Yang disebutkan oleh hadis itu cuma marah saja. Wa hadza ala darbain. Ilmu yang furu ini ada dua macam. Itu yang yata'allaq bi masalih dunia, yang berkait dengan masalah dunia itu yahwi fanul fikih, yang dicakup oleh bidang fikih. Wal mutakafir bil fuqaha, yang menguasainya adalah para fuqaha, yang mencukupinya, ya, yang menanggungnya, yang mengembannya itu para fuqaha. Wa hum min ulama'i dunia, dan mereka para fuqaha ini termasuk ulama dunia. Nanti akan datang penjelasan beliau kenapa kok fuqaha disebut ulama dunia. Karena dia cuma menghukumi sholat itu sah atau tidak sah. Yang mana sah tidak sah itu tidak berlaku, diterima atau tidak diterimanya di akhirat. Maka fuqaha cuma ulama dunia. Kata Imam Ghazali begitu. Nanti penjabarannya akan ada di beberapa halaman itu. Tunggu tanggal mainnya dulu. Tunggu tanggal mainnya. Wasani matal masul akhirat. Yang kedua yang berkaitan dengan masalah akhirat. Ilmu furu tapi kaitannya sama masalah akhirat. Itu ilmu ahwal qalbi, ilmu tentang kondisi hati, akhlaknya hati yang mahmudah, yang madmumah, yang terpuji dan tercela, mau mardun indallah, apa yang diridhoi di sisi Allah, mau makruh apa yang dibenci di sisi Allah dari sifat-sifat hati, waladhi yahwi syatul akhir minal kitab. Itu yang dicakup oleh bagian separuh terakhir dari kitab ini, itu muhlikat dan munjiat. Ini jumlahnya kitab Ihya'i Ulumuddin. Ini kumpulan kitab Ihya' Ulumuddin. Wa minhu al-ilmu bi'atarasya minal qalb. Termasuk diantaranya, diantara ilmu yang kedua ini adalah al-ilmu bima yatarasya minal qalbi al-jawarih. Apa yang terpercik, apa yang membekas dari hati kepada anggota badan dalam ibadahnya dan adatnya.
dalam ibadahnya anggota badan dan adatnya anggota badan. Walladzi yahwi syatul awal bin hadzal kitab, yaitu yang dicakup oleh separuh pertama dari kitab Ihya ini, yaitu ibadat dan adat. Wallahu alam. Habis itu al-muqaddimat, nanti ada al-mutammimat. Ada ilmu muqaddimah, ilmu pendahulu, itu ilmu bahasa, ada ilmu mutammimat, ilmu penyempurna. Wallahu alam. Sirul Fatihah.